Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi anak-anakku, yaitu lanjutannya tentang grafik fungsi. Grafik fungsi kuadrat yang X kuadratnya negatif. Tadi di tabel sudah dipelajari. Min X kuadrat plus 3X plus 4 tadi kan sudah diisi. Nah, sekarang grafiknya adalah simak. Nah, melengkungnya terbuka ke arah bawah. Jadi kalimatnya grafik fungsi terbuka ke bawah. Memotong sumbu X pada 2 titik. Kita lihat. Memotong sumbu X di 2 titik. Titiknya di berapa ini? Min 1,0 dan 4,0. Lanjutnya lagi. Keterangannya apa yang dapat kita simpulkan? Memotong sumbu Y. Jadi grafik merahnya ini kalian lihat melalui sumbu Y di 4. Buktinya mana? Seandainya tanpa gambar, lihat konstantanya. Konstantanya 4, maka melalui sumbu Y-nya di 4. Mudah kan? 0,4. Kesimpulan. Grafik fungsi terbuka ke bawah, melengkungnya ke arah hadapnya ke bawah. Memotong sumbu X. Nih, sumbu X-nya memotongnya tersebut di 2 tempat cocok. Dan memotong sumbu Y ini. Jadi dia memotong sumbu X ada dan memotong sumbu Y ada. Demikian pelajarannya tentang grafik fungsi yang pernyataannya min X kuadrat plus BX plus C, kalimatnya tadi sudah ditampilkan. Untuk berikutnya, seandainya dan memang nanti ada masanya nggak usah pakai gambar, kita disuruh menentukannya di mana posisi X dan Y-nya. Lihat ya gambar ini ya anak-anak ya. Siap? Nanti ada kalimat ini, kalimat gininya saja suruh menentukan paling tinggi maksimumnya. Nah, ini maksimumnya berapa ini? 1,5,6. Ada lagi pertanyaannya, memotong sumbu X-nya di berapa? Tanpa melihat gambar nanti bisa dihitung. Sebutannya adalah yaitu melalui pembuat nol fungsi ya. Nanti sebutannya pembuat nol. Ada soalnya atau kalimatnya pembuat nol berapa? Pembuat nol titik, koma titik gitu. Sekarang kalimat yang barusan Ibu sampaikan adalah tersebut. Ini saya padukan ya anak-anak ya. Siap ya. Contohnya. Tanpa gambar. Nah, kalimatnya Ibu ambil yang tandanya positif. X kuadrat plus BX plus C. Koefisiennya X kuadrat adalah, ini kok enggak ada? Berarti 1. Jadi, X kuadrat saya cantumkan bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C. Pasangannya X kuadrat bilangan berapapun itu tempat atau kedudukan A. Bilangan pasangannya X nggak ada pangkatnya, X yang nggak berpangkat bilangannya namanya B. Bilangan yang nggak punya huruf namanya C. Kembali. Tulisan ini berarti A-nya 1, B-nya 2, konstantanya min 3. Lalu kalimatnya, cara membuat nol fungsi. Nah, pembuat nol fungsi itu kalau gambarnya nanti adalah garisnya melalui. Nah, yang melalui sumbu X ini di angka berapa? Tetapi antara nomor petunjuk 12 dan 13 beda angkanya ya anak-anak ya.
Jadi ini, nah kalau sini kan X kuadrat, sini min X, nggak sama, tetapi yang dimaksud dengan pembuat nol fungsi, nanti ada soal pembuat nol fungsi kalau disajikan gambar pas lewat sumbu X itu di angka berapa gitu. Tetapi nanti kalau ngerjakan soal pembuat nol fungsi caranya, karena kita nggak minta gambar, caranya difaktorkan. Saya ulang ya, kalau pembuat nol fungsi, simak catatanmu, nanti ada soal penentukan pembuat nol fungsi, langkahnya difaktorkan. Difaktorkannya yaitu ini ada panah, nilai Y diganti dengan 0. Gini, ini soal tadi, Y-nya ganti 0. Ikuti terus. Setelah tersebut, ini kalau nulisnya gini kok bingung Bu? Ya ganti aja nulisnya gini. X kuadrat tambah 2X min 3 sama dengan 0. Mengapa dipindah? Karena selama ini penjelasannya tersebut. Nah, setelah ditulis bentuk yang barusan, X kuadrat plus 2X min 3, tentunya kalian apa kemarin? Yaitu mencari faktornya konstanta. Nah, saya batasi ya. Faktornya 3, ya kita lihat sini, faktornya 3, nih penjelasan lalu sudah ada dan kalian sudah nyatat. Kalau kemarin catatannya 6, nih di soal angka 3 hanya 1 dengan 3. Berarti kita membuat kurung 2, kurungnya 2 pasang, 1 dengan 3. Kalau konstantanya min, maka gimana? Tandanya beda, plus dan min. Kalau yang tengah tandanya positif, angka yang besar itu taruhnya di tempat tanda yang positif. Kalau yang tengah tandanya tambah, maka angka yang besar 1 dengan 3 yang besar 3 pasang di tanda tambah. Jadi ini namanya penfaktorannya, bentuknya ini. Lanjutnya, gimana cara menghitungnya? Gini, cara menghitungnya ini jawabannya X-nya ada 2. Yaitu menghitungnya yang pertama, kita tutup dulu. Ini ada 2 suku, ke 1, ke 2. Ini saya tutup, yang kanan saya tutup. Jadi kalau ditutup hanya kamu lihat, ya maaf ya. Nah, maaf saya pakai jari, maaf. Membacanya adalah X. Baik, kelihatan enggak ya? Nah, gini ya. Kamu fokusnya kepada ini aja deh. Nah, X min 1. Membacanya X min 1 sama dengan 0. Ini nggak usah dibaca dulu. Ini saya tuliskan. Siap. X min 1 sama dengan 0. Udah nggak usah mikir yang lain. Tinggal fokus gini, ngitungnya apa? Berarti X sama dengan min 1 pindah ke kanan jadi 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Kembali saya lihatkan ke arah kalian. Nilu tulisan ini saya pindah ke sini. Tapi nggak pakai kurung, sudah nggak apa-apa nggak pakai kurung. Nah tadi sudah saya tulis. Ini nyebrang pindah ke kanan jadi 1. Sebenarnya X1. Nah gantian. Ini tadi kan sudah dihitung. Sekarang ini nggak dihitung, sudah selesai. Sekarang ngitung yang kedua. X min 3 sama dengan 0. Ini saya pindah, ini seret, pindah ke sini seret. Nah, sesuai kan? Apa menghitungnya? X, 3-nya nyebrang ke kanan jadi min 3. Karena X-nya ada 2, maka menghitungnya, menyebutnya tersebut X1 dan X2. X1 dan X2 adalah 1 dan min 3. Ketukar boleh. X1, X2 adalah 1 dan min 3. Kembali kepada fokusnya, pembuat nol fungsi adalah 1 atau min 3. Pembuat nol fungsi adalah X-nya 1 atau min 3. Begitu. Ingat ya, kesimpulan dari pertemuan ini, penjelasannya adalah kalau pertanyaannya pembuat nol fungsi, caranya difaktorkan. Siap. Ya. Selanjutnya.
kalimatnya masih sama. Tadi pembuat nol fungsi, sekarang menentukan sumbu simetri. Untuk contoh, saya tampilkan lagi gambar. Kalau tadi pembuat nol fungsi, X-nya, ini contoh, ini loh dimaksud X-nya X1 atau gitu. Tapi ini hanya contoh, kalimatnya beda, jadi kamu hanya intinya lihat ini. Yang kedua, sumbu simetri. Lengkungan kurva ini tengah-tengahnya atau simetri lipatnya. Nah, untuk tersebut di kalimat adalah beritanya X kuadrat min 2X min 3. Tentunya dia punya grafik fungsi. Tengah-tengahnya di mana? Padahal kita nggak pakai gambar, bisa diatasi. Sebutannya adalah menentukan persamaan sumbu simetri. Simak, persamaan sumbu simetri. Caranya adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, kalau saya tampilkan misalnya ada ini sumbu XY. Nah, grafiknya Ibu buat gini. Tengah-tengahnya mana ya? Ini kira-kira tengah-tengahnya ini. Nah, ini X-nya di berapa gitu. Jadi fokusnya tengah-tengah banget nih, di X-nya berapa. Oh, X-nya itu ngitungnya dengan cara sebutannya min B per 2A. Kembali, dari tulisan ini A-nya 1, B-nya 2, berarti min B. Min B-nya 2, tulis. 2A berarti 2 kali 1, nilainya 2. Tulisan ini dilanjutkan. Min 2 per 2, nilainya min 2 per 2 atau min 2 bagi 2, jawabannya min 1. Maka persamaan sumbu simetrinya dari kalimat tersebut adalah X sama dengan min 1. Ini hanya contoh, bukan jawaban min 1 di sini. Kesimpulannya yaitu bila membuat sumbu simetri, caranya adalah min B per 2A. Lanjutnya, bila dilanjutkan pertanyaannya adalah tadi sudah pembuat nol fungsi. Lanjutnya lagi menentukan nilai maksimum dan minimum. Lanjutnya lagi bila pertanyaannya yaitu menentukan nilai maksimum atau minimum. Maksimum atau minimum itu gimana? Saya tampilkan gambarnya lagi. Yaitu contohnya. Maksimum minimum. Gini, kalau gambarnya naik gini, namanya grafik itu titik paling atas namanya maksimum. Dah, maksimum gambarnya, lengkungannya kalian lihat paling atas, lemparan paling tinggi baru menukik ke bawah lagi. Paling atas namanya maksimum. Lalu kalau yang minimum adalah contohnya ini. Gambarnya yaitu ya intinya maaf ya, ini saya hanya ke bawahnya aja, paling bawah gitunya saja. Nah, kalau gambar secara umum ya saya gambarkan dulu pakai sumbu XY-nya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ini Bu Kasih menggambar melengkung. Nah, gini. Paling bawah ini ibarat kalau ini sumur yang paling dalam. Nah, paling dalam ini di berapa? Nah, ini namanya minimum. Apakah dia harus arah di bawahnya nilai Y-nya harus negatif? Tidak juga. Contohnya lagi. Gambarnya X, sumbu XY. Bu Kasih nulisnya gini.
ini tetap titik, yaitu ini nilai minimum. Karena ini gambarnya kalau bisa ke arah atas terus tak terhingga. Paling bawah stop di sini, nggak boleh ke bawah lagi. Yang paling bawah ini namanya minimum. Cara ngitungnya tanpa gambar teratasi, yaitu rumusnya adalah ini. B kuadrat min 4AC per min 4A. Kayak apa? Supaya kan yang penting kamu nanti nulis aja catatan ibu ya. A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 3 dari tulisan ini. A-nya 1, rumusnya B kuadrat. B-nya 2, 2 pangkat 2. Kurang, ikut. 4 kali A kali C. A-nya 1, C-nya min 3. Per min 4A. Min tetap. 4, oke. A-nya berapa? A-nya 1. Nah, 2 pangkat 2, 4. Min 4 kali 1, min 4. Min 4 kali min 3, 12. Tulis. 4 tambah 12, 16. Min 4 kali 1, min 4. Dari sini, 16 per min 4 ketemunya min 4. Jadi maksimum atau minimumnya, nilai Z-nya ditulis Y, yaitu min 4. Lanjutnya, alias yang terakhir, nanti kamu setel lagi, diulang-ulang. Nanti jadi mengerti. Sabar, lanjut sedikit lagi. Koordinat. Nah, kata koordinat berarti 2 absis dan ordinat. Ada X, ada Y. Gimana X-nya? Gampang. X-nya meleknya yang sumbu simetri tadi itu loh. Min B per 2A. Nah, sudah. Siapa yang meleknya Y? Yang barusan. Apa rumusnya barusan tadi? B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, tadi sudah ada contoh. Min B per 2A jawabannya min 1. Yang barusan dihitung tadi min 4. Gitu kan? Nah, jadi jawabannya apa? Min 1, min 4. Gimana ini ngitungnya? Kok langsung min 1? Nih buktinya. Min B per 2A. Min B. Kita lihat mana B-nya. Oh, B-nya 2. Nih. Min 2. 2 kali 1 ya tetap 2. Lalu min 2 per 2 berapa? Min 1. Sesuai. Nah, ini yang barusan ditayangkan tadi, diterangkan tadi barusan. Yaitu kalau dihitungnya, baiklah kalau dihitung ya. Kita mulai dari tulisan ini. B kuadrat. B kuadrat nilainya berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Kurang 4. A-nya 1. C-nya min 3. Baik. Per min 4 ketentuan. A-nya adalah 1. Yuk kita hitung. 2 pangkat 2, 4. Min 4 kali 1 min 3 berarti plus 12. Per ini min 4. 16 per min 4 ketemunya adalah min 4. Nah, sudah sesuai ya anak-anak ya. Baik, penjelasan sampai di sini kita pelajari lagi. Maka kalian tolong semuanya cermati, mencatat dengan tertib karena materi baru. Kesabarannya, berlatihnya, menonton videonya, mempelajarinya, diulang dengan sungguh-sungguh secara bertahap, salin dengan teliti, persiapkan dirimu untuk ulangan mid semester. Semoga kalian semua paham, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semuanya diberi kemudahan, ilmunya bermanfaat untuk hari ini dan seterusnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.